Kami persilakan semua untuk duduk. Sudah makan, saudaraku? Karena saya orang dari Pulau Pinang, pasti kalau jumpa orang pertama kali pasti tanya dulu sudah makan. Ini adalah satu kehormatan untuk tanya kepada orang sudah makan. Kalau malam hari ini engkau belum makan ataupun belum makan kenyang, belum tidak apa-apa. Tetapi ada firman Tuhan yang akan mengenyangkan kita. Amin. Sebelum saya memulai, saya mau ceritakan satu lelucon. Ada satu manajer dari satu perusahaan besar. Ya, dia sudah kehilangan kerja. Dia sudah di PHK. Dia duduk di rumahnya sudah lebih kurang 2 bulan. Sebenarnya sudah nggak sanggup dia melewati hidupnya ini lagi. Maka dia membuat satu kepastian. Dia pergi ke satu kebun binatang untuk pergi melakukan pekerjaannya. Maka dia pergi ke kebun binatang menjadi interview. Dia bertanya. Tetapi yang pemilik daripada kebun binatang katanya, saya tidak sanggup menerima kamu bekerja karena kamu mantan seorang manajer. Saya nggak sanggup membayar gaji yang tinggi. Jika kamu tidak apa-apa, saya boleh kasih satu jabatan. Kamu boleh memakai satu baju untuk menggantikan binatang. Menjadi seorang King Kong ya, King Kong. Karena King Kong yang saya pelihara ini sudah sakit. Maka di kebun binatang itu tidak ada King Kong. Ya, maka perlu seekor King Kong. Saya butuh kamulah yang mengganti King Kong itu. Maka manajer ini berpikir, wah, saya di rumah pun nggak ada pekerjaan. Saya juga butuh uang. Oke lah, saya jadi King Kong pun nggak apa-apa. Maka dia ada di dalam kebun binatang. Wah, dia mulai berperan sebagai King Kong. Begitu banyak orang datang melihat dia. Wah, semakin banyak orang melihat dia dan tepuk tangan untuk dia. Dia pun tambah semangat. Dia seperti King Kong. Begitu dia lompat sampai begitu semangat. Wah, dengan sangat tidak hati-hati dia lompat masuk ke sebelah. Apa yang di sebelah itu? Rupanya di sebelah itu ada seekor singa. Wah, ini sudah hancur ini. Dia mulai berusaha untuk lari. Maka singa ini kejar dia. Lalu dia lari. Sampai satu ketika tertangkaplah dia oleh singa. Singa ini katakan, tunggu, diam. Saya jangan palsu. Kalau enggak nanti kedua kita kena PHK. Saudaraku, jika di dalam kehidupanmu ada masalah, mungkin engkau menganggap bahwa di dunia ini hanya kamu sendiri yang punya masalah.
Kisi terlangmu bende. Sebenarnya semua kita juga punya masalah. Hanya dia tidak katakan kepadamu. Maka jangan kita berpikir kita adalah orang yang paling susah di dunia ini. Karena orang juga tidak punya pekerjaan, akhirnya dia mau menjadi nelayan palsu. Maka engkau dan saya juga sama kita. Kita semua di hadapan Tuhan adalah sama. Amin. Amin. Nah, kita lihat seluruh Alkitab. Dia bercerita satu hal. Dia sudah mempersiapkan satu hal. Kalau kita melihat kitab Kejadian tentang Adam dan Hawa, Tuhan melakukan hal yang pertama, yaitu menikahkan Adam dan Hawa. Di mana hal yang pertama yang Tuhan lakukan kepada manusia. Begitu juga di dalam kitab Wahyu. Dia ada katakan tentang anak domba Allah telah mempersiapkan pernikahannya. Maka kita dapat melihat seluruh Alkitab mencatat kepada kita intinya yaitu persiapan pernikahan. Saya tidak tahu apakah engkau pernah mempersiapkan pernikahan Anda. Kalau kamu yang sebagai orang tua, saya tidak tahu bagaimana cara Anda mempersiapkan pernikahan anak putra Anda ataupun perempuan Anda. Bagaimana sikap hatimu? Ada kamu sukacita? Ada enggak kamu semangat? Kamu ada enggak berharap supaya pernikahannya semakin cepat tiba? Seperti dunia yang nyanyikan lagu di luar. Besok saya akan menikah dengan kamu. Dengan perasaan yang demikian. Maka saudaraku, malam hari ini yang mau saya sampaikan, Tuhan mau merubah hubungan kita. Karena Yesus berkata kepada kita, di dalam akhir zaman ini, gereja itu seperti seorang mempelai. Kamu pernah enggak melihat seorang perempuan yang mempersiapkan diri untuk nikah? Saya merasakan seorang perempuan yang paling cantik waktu dia nikah. Saya seorang pendeta. Saya selalu punya banyak kesempatan untuk pemberkatan pernikahan orang. Saya melihat mempelai laki-laki dan juga mempelai wanita. Waktu saya mempertanyakan apakah kamu mau saling, saya melihat mempelai wanitanya, dia sangat cantik. Saya jarang sekali melihat mempelai wanita yang tidak cantik. Mengapa? Karena dia seorang mempelai. Dia mempersiapkan diri untuk dinikahi. Engkau tahu, gereja harus menjadi mempelai wanita untuk Yesus. Haleluya! Biarpun gereja itu punya banyak kelemahan ataupun gereja itu tidak bagus, tetapi suatu hari kita yang sebagai gereja akan mempersiapkan diri sebagai mempelai wanita Yesus. Amin. 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 Lu excited, Bo. Apakah kita ada semangat?
我是真正 excited. Saya sangat semangat. 因为我看到人都每一个人会做主耶稣的新鸟，哈利路亚。Karena saya akan melihat semua kita ini akan menjadi mempelai wanitanya Yesus. 所以當我目睭裏面呢，無論是佢教導到多經，還是多細經，還是多濟人攏有一個希望。Dalam pandangan saya, biar gereja itu bagaimana besar ataupun kecil, biar jumlah jemaatnya banyak atau sedikit, tetapi kita semua punya harapan. 因為主耶穌本身被將人接去，阿門。Karena Yesus dia sendiri yang akan menjemput kita semua. Tapi awak jangan kijing ni ibe kaibian nang ikamjeng. Tetapi sebelum dia menjemput kita, dia akan membangun atau merubah hubungan kita. Kaibian kamjeng si jide yakin ni tajinya di cimoy. Merubah sesuatu hubungan itu adalah hal yang sangat penting. Kita sebagai pengikut Kristus juga merupakan hal yang sangat penting. Engkau tahu nggak Tuhan akan membangun hubungan yang baik dengan kita, yaitu merubah hubungan kita dengan Dia. Apakah kita sudah pernah merubah perasaan atau hubungan? Mungkin saya bisa menyadari Anda dan Anda juga akan tersadari. Pernah kita masih ingat waktu kita masih kecil, kita masih sekolah dasar di sekolah. Kita di sekolah, waktu sekolah dasar, ada laki-laki dan juga ada perempuan. Yang laki-laki jarang mau bergaul dengan yang perempuan. Oh, perempuan aku nggak bisa bergaul, aku nggak mau bergaul. Tetapi waktu dia sudah masuk SMP kelas 3 ataupun SMA kelas 1, wah, yang barigo nggak bisa. Wah, mereka laki-laki dan perempuan sudah mulai bisa lengket. Kenapa bisa demikian? Karena sudah ada timbul satu perasaan yang berbeda, sudah berubah. Hormon change now. Dan juga terjadi puber. Dan juga isi hati dia juga sudah berbeda. Kalau tidak ada kita di dalam gereja, kita bisa melihat saudara atau saudari yang kita selalu bergaul dari kecil sampai dewasa. Kita waktu bergaul bersama antara laki dan perempuan, kita tidak merasakan apa-apa. Tetapi satu hari engkau melihat saudari ini atau perempuan ini. Dulu kamu tidak melihat atau merasakan dia sangat cantik. Hari ini kau lihat kembali dia. Wah, dia memang tetap tidak cantik. Tetapi engkau mulai memperhatikan dia. Engkau ingin supaya bersahabat lebih dekat dengan dia. Kenapa? Karena hati sudah mulai berubah. Hati sudah berbeda. Jatuh cinta. Kalau di sini ya jatuh cinta. Tapi hati kita bisa berubah. Dan juga perasaan bisa berubah. Kalau ini sudah berubah, maka semuanya akan berubah. Alkitab berkata bahwa hati kita yaitu bisa merupakan akibat daripada seluruh kehidupan kita. Kalau kita berubah pikiran kita, sebentar dia bisa kembali lagi. Mungkin kita sekolah dengan buku yang sangat baik. Kita punya satu materi
pengajaran yang sangat baik. Tetapi begitu kita baca ada perubahan, habis itu kita lupa. Tetapi hari ini kalau Tuhan merubah hati kita, maka seluruh kehidupan kita berubah. Dan perubahan ini tidak perlu terjadi perubahan yang akan datang. Maka hubungan perasaan kita bisa terjadi perubahan hari ini. Ada orang mengikut Yesus, dia merasa sangat menderita, sangat susah. Terlebih waktu hari Minggu. Wah, satu minggu hanya ada satu hari Minggu. Oh, saat sekarang ini adalah harus berkumpul dengan keluarga. Saya harus ke gereja. Mendengar khotbah pendeta. Wah, untung pendeta berkhotbah tidak membosankan. Kalau sangat membosankan, wah, sudah mensia-siakan hari Minggu saya. Harus memberi persembahan lagi. Harus baca Alkitab lagi. Oh, harus ikut sel grup lagi. Oh, tidak boleh minum arak. Oh, waktu keluar dengan teman wanita tidak boleh pegang tangan. Wah, jadi pengikut Yesus itu sangat susah. Kalau gitu nggak mau ikut Yesus lagi. Oh, tidak mau ikut Yesus adalah yang paling baik. Oh, apapun boleh lakukan. Kalau orang katakan kata yang demikian, sama sekali dia tidak kenal Yesus. Pernahkah kita jatuh cinta? Kamu pernah ingat nggak sebelum kamu nikah? Waktu kamu sedang mengejar wanita, di mana hatimu atau perasaanmu lagi berubah. Waktu kamu rela berkorban untuk dia waktu itu. Waktu kamu memberi dia bunga. Pernah nggak kamu berpikir, wah kasih buah-buahan kan lebih baik. Oh, kalau kasih makan buah dia bisa kenyang. Kasih bunga dia nggak bisa makan kenyang. Orang yang bisa berpikir untuk memberi buah, artinya dia sudah kawin 30 tahun. Tapi kalau orang yang baru jatuh cinta, dia nggak bisa berpikir untuk kasih buah. Dia bukan hanya bisa memberi bunga, dia juga bisa tiap hari memberi bunga. Karena dia belum mendapatkan perempuan itu. Bukan hanya kasih bunga, juga bisa kasih HP. Handphone 4, handphone 5, BlackBerry, semua dia bisa kasih. Kenapa? Inilah adalah cinta. Apa itu cinta? Cinta itu bisa merasakan bahwa selamanya tidak pernah puas. Dan selamanya apa yang dia lakukan belum cukup. Dan selamanya yang dia beri itu tidak cukup. Hari ini saudaraku, Tuhan mau merubah perasaanmu. Tuhan akan merubah kamu seorang yang mencintai menjadi seorang yang dicintai. Hari ini kita harus bersyukur kalau kita yang sudah dicintai ini kita bisa memberi persembahan. Karena apa? Saya mau memegang kesempatan ini. Karena apa? Saya mau memberi yang terbaik, yang terbanyak untuk Tuhan. Mungkin waktu kita keluarkan dompet kita, dan di dalamnya kita pilih angka yang paling besar.
dan kita berikan persembahan. Dan sisanya mungkin kita bisa naik bus pulang. Begitu kita tiba di rumah, mungkin kita juga merasakan apa yang kita berikan untuk Tuhan masih belum cukup. Kita harapkan untuk yang akan datang bisa memberi yang lebih banyak lagi. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena kita sudah dikasihi. Dia bukan karena kewajiban untuk dia beri. Karena dia sudah dipenuhi kasih Allah yang begitu melimpah-limpah, maka dia wajib untuk membalas kasih itu. Seperti murid Yesus yang 12 orang. Di ke-12 murid Yesus itu ada 3 orang yang paling dekat dengan Yesus. Yaitu Yakobus, Yohanes dan Petrus. Tetapi ketiga orang ini, ada satu di antara 3 ini adalah salah satu lagi yang paling dekat, lebih dekat lagi dengan Yesus. Saya sadari, saudara, sebelum Yesus dikhianati malam itu, di mana Yesus bersama-sama dengan muridnya di dalam perjamuan kudus yang terakhir. Dan semua muridnya sibuk hanya dengan makan. Tetapi ada satu, namanya Yohanes. Dia bersandar di dadanya Yesus. Dia tanya Yesus, siapa yang akan mengkhianati kamu? Tetapi saudaraku, kita tahu sebelum Yohanes dipenuhi kasih oleh Tuhan, Yohanes dulu orangnya bukan demikian. Yesus katakan, Alkitab katakan bahwa Yohanes itu adalah seorang yang seperti petir. Dia berkata-kata sangat keras. Dia orangnya sangat kasar. Kalau dulu ada orang yang belum percaya Yesus, dia bisa minta perintah supaya api turun untuk membakar mereka. Ada satu kali dia berkata kepada Yesus, pada waktu engkau duduk di atas tahta kerajaan, saya akan duduk di sebelah kirimu atau sebelah kananmu. Tetapi waktu Yohanes sudah dipenuhi kasih Tuhan dan dia dirubah, dia sudah menjadi seorang yang dikasihi. Dia melakukannya bukan merupakan satu tanggung jawab lagi. Dia adalah murid yang paling dikasihi Yesus. Dia adalah seorang yang sungguh-sungguh dikasihi. Coba kita lihat Injil yang ditulis oleh Yohanes dan surat-surat yang ditulis oleh Yohanes, semuanya dipenuhi dengan kata-kata kasih. Kenapa bisa demikian? Karena perasaan Yohanes sudah berubah. Kasih Tuhan yang merubah dia. Kasih Yesus yang telah meleburkan dia. Dan kasih Tuhan yang sudah mempengaruhi dia, supaya dia juga bisa mengasihi Tuhan, juga bisa mengasihi manusia, bisa saling mengasihi. Tuhan memakai kasihnya. Kenapa? Waktu Yesus memanggil Yohanes, dia masih ada di pantai. Dia lagi menjahit jalan. Dia tidak seperti Petrus.
Peter toki Yesus kêu sijun I toki Yabang. Waktu Petrus dipanggil Yesus, dia lagi membuang jalan. Song tebe yang Yohanes Tuhan mau memakai Yohanes bepobang. Untuk menjahit jalan. Nasi kau teng po liao. Kalau di gereja ada perpecahan, I lai po. Dialah Yohanes yang akan menjahitnya. Lang nasi po huai liao. Kalau kehidupan manusia terjadi perpecahan, I lai po. Dia juga yang datang untuk menjahitnya. Lang ka lang ikwan he po huai liao. Hubungan manusia dengan manusia terjadi perpecahan. I lai po. Dia juga yang datang memperbaikinya. I kwa ko chi hong bin bo jiok ni I ko po. Dia melihat dari segi mana ada yang belum sempurna, maka dialah yang akan menyempurnakan. Lu kwa si pun ni hok im che. Kita melihat keempat kitab Injil. Nasi kani bo Yohan hok im pun che. Kalau tanpa Injil Yohanes, kani lu kwa be teu wan juan ni Yesus. Maka kita tidak akan melihat secara sempurna tentang Yesus. Nasi lang sin yok su sing su che ka liao. Kalau kita lihat juga surat-surat yang dituliskan, nasi bo ke Yohan isu ji su sa su lai gong. Kalau tanpa 1 Yohanes, 2 Yohanes dan 3 Yohanes, lang mencai kau teng si an jok huan. Maka kita tidak tahu sesungguhnya gereja itu yang bagaimana. Kui pun sengkeng spesial liao liao. Dan setelah seluruh Alkitab dicatat, ditulis, Yohan kesia pun case liao. Dan Yohanes menulis satu kitab lagi, yaitu kitab Wahyu. Kani sengkeng nasi bo case liao. Kalau hari ini Alkitab tanpa Wahyu, lang mencai Yesus ko be lai cholang. Kita tidak tahu akan kedatangan Yesus untuk menjemput kita pergi. Soi hari ji mai kani kime Maka saudaraku malam hari ini, toki je buat se si jun song debe hengki cile ai lang. Di dalam kondisi akhir zaman ini, Tuhan juga akan memilih orang yang sungguh-sungguh Dia kasihi. Cile ai lang izinnya hibang le pai jit ki lai king pai ju. Seorang yang dia sudah dikasihi Tuhan, dia sangat berharap hari Minggu datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Setelah ibadah selesai, dia sangat berharap sekali minggu depan, hari Minggunya cepat tiba. Karena dia merasa tidak puas untuk sendiri datang ibadah kepada Tuhan. Seorang yang dipenuhi kasih, dia boleh bekerja untuk lebih lagi. Karena dia dipenuhi kasih. Coba kita pikir, sebelum kita nikah, waktu teman wanita kita haus, tempat jual minuman itu 2 jalan dari sini, kamu pun pergi cepat-cepat belikan untuk dia. Tetapi setelah nikah, kalau istrimu katakan dia haus, kamu ambil sendiri di dalam lemari es itu. Dulu mungkin teman wanitamu dia lapar, tengah malam dia lapar. Mungkin kamu nyetir sampai ke tempat yang jauh mencari makanan yang paling enak untuk dia makan. Setelah nikah, istrimu katakan dia lapar. Masak sendiri dan makan sendiri di sana. Dulu waktu kita kejar teman wanita kita, mungkin teman wanitamu itu telat 1 jam. Berapa lama pun kamu rela untuk menunggu dia. Begitu tiba teman wanitamu, dia tanya, kamu sudah lama tunggu ya? Oh enggak, hanya lebih kurang 10 menit saja. Setelah nikah, waktu istrimu lagi make up, telat 5 menit, wah, di sana kamu sudah marah-marah. Kenapa bisa demikian? Karena sudah
Orang katakan pendeta jangan khotbah yang demikian. Lu haiwa nih kwan. Nanti kamu celakakan saya. Waktu itu wai bok kira kui du len kak leo. Nanti saya pulang ke rumah, istri saya suruh saya bersujud di kulit durian. Ngui itu bo aiwa leo. Karena apa? Kamu sudah tidak cintai saya lagi. Lu ai pian leo. Cintamu sudah berubah. Lu jangan coba len kiawa. Dulu kamu bisa lakukan yang begitu baik kepada saya. Kian kita becoba len kiawa. Hari ini kamu sudah tidak bisa berbuat yang demikian untuk saya lagi. Jadi ai lang. Seorang yang dicintai. Lu bo kiau itu. Kamu tanpa suruh dia lakukan. Ibun jinnya huai gitu. Dia juga dengan senang dia lakukan. Nang si jadi ai lang. Kalau seseorang yang bukan dikasihi, lepai je. Waktu hari Minggu, teng siang po leo. Waktu selesai puji-pujian, ikai kian je baik. Dia baru masuk. Iking tidak sojai. Dia cari satu tempat yang cocok. Ho boksu kuai teu iye. Dia ingin supaya dia dilihat oleh pendeta. Ami sule. Apa maksudnya? Boksu wau laya. Artinya apa? Pendeta, saya sudah hadir. Lumang mewah wau laya. Kamu nggak usah tegur saya ada hadir sekarang. Em sule ibo ai. Ini artinya apa? Dia nggak ada kasih. I life udah cidin lai. Dia datang itu karena tanggung jawab aja untuk datang. Jadi ai lang yang ada kuan nih. Seorang yang dikasih itu dia bisa bagaimana? Jadi ai lang izinnya excited deh. Seseorang yang mengasihi dia penuh semangat. Iya, kick in jati lang di ai cuy. Dia bisa mempengaruhi banyak orang untuk mengasihi Tuhan. Nasi bo ai. Kalau dia tanpa kasih, iya kong. Dia bisa katakan, coba jogging. Lakukan ini, lakukan itu. Mentak bekau deh yau kiu. Dan juga nggak bisa memenuhi kehendakmu. Ayah, cimcai lah. Ya udahlah, asal-asal sajalah. Cimcai jadi kita tahu lah. Jadilah pengikut Tuhan yang biasa-biasa saja. Pokok nek kulat. Untuk apa rajin sekali? Bekulaki cuci ha. Rajin sekali di sekolah minggu. Beki tau kau hui, kita hui. Pergi persekutuan doa. Kulat jole. Rajin mengerjakan yang ini dan yang itu. Cim cai ho leo. Udahlah, asal-asal saja sudah. Tan yo tiket ki tentong ho leo. Yang penting dapat tiket bisa ke surga sudah cukup. Pokok juga kan ko. Untuk apa buat susah-susah? Bisa ka Paulo, bisa ka Peter nih kwan. Seperti Paulus atau seperti Petrus. Hobok su jo ho leo. Itu semua dikerjakan pendeta sudah cukup. Walang kita di sini saja sudah cukup. Nggak usah banyak yang kita kerjakan. Tetapi orang yang dipenuhi kasih, dia akan katakan Yesus. Apa yang engkau kehendaki? Apa yang engkau pikirkan? Katakanlah kepadaku. Katakanlah kepadaku. Saya akan melakukannya. Saya tidak akan meminta terus Tuhan berkati aku. Engkau boleh katakan Tuhan. Saat ini engkau berpikir apa? Apa yang kamu rasakan? Saya mau untuk bersama dengan engkau. Saudaraku, jika seumur hidupmu, kalau kita hanya minta Tuhan berkati kita saja, ini adalah sesuatu yang sangat sedih. Tuhan ingin supaya kita sebagai pengikut Tuhan yang boleh katakan kepada Tuhan, Tuhan apa yang engkau kehendaki? Biar sayalah yang memuaskan hatimu, bukan engkau yang memuaskan hatiku. Supaya datang aku menjamah hatimu, bukan engkau yang menjamah hatiku. Saya datang ke ibadah yaitu ingin menjamah hati Tuhan, bukan Tuhan yang mendatang untuk menjamah hatiku. Saudaraku, Tuhan mau merubah manusia yang ada di zaman sekarang ini. Kita semua akan menjadi orang yang mengasihi, yaitu di abad 21 ini. Gereja harus berubah supaya orang di luar bisa melihat bahwa orang yang di gereja berbeda dengan gereja
因为看到一班的人爱主爱甲起笑的人来敬拜神，哈利路亚。 Mereka akan melihat orang yang sungguh-sungguh sepertinya dianggap orang sudah gila yang begitu sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Haleluya. 我做牧师的这年， Saya sudah jadi pendeta bertahun-tahun. 所以我真正清楚做一个爱的人。 Saya sangat jelas untuk menjadi seorang yang mengasihi. 那是无做一个爱的人， Kalau kita tidak menjadi seorang yang mengasihi, 我做牧师会做个板折了。 saya sebagai seorang pendeta saya bisa bosan ataupun sudah malas. 啊，你会友无插路都应无应？ Jemaat itu dia tidak peduli kita itu lagi sibuk ataupun tidak sibuk. 都下穿不下穿， Ataupun mungkin waktunya kita istirahat atau kita tidak istirahat. yang ngasih需要， Jika jemaat itu punya kebutuhan, yang个拍电话路了， maka dia telepon kita. 都听，拿起电话来听。 Dan waktu kamu angkat telepon untuk dengar, 你假如讲的物件是绝对是无好的物件的。 apa yang dia katakan pasti hal-hal yang buruk. 我真正少看到有人爱我爱甲一个坎扎， Saya sangat sedikit sekali melihat orang yang mengasihi saya sampai satu batas. 打电话我牧师， Dia telepon saya, 牧师 pendeta. 牧师， Oh, tidak ada 我 masalah. 要敲食饭 Saya 啦。 undang kamu pergi makan. 兄姊妹， Saudaraku, 你要做一个爱的人， kita akan menjadi 那 seorang 是 yang 假使我 mengasihi. 无一个爱的心， Kalau saya tidak ada hati yang mengasihi, 我看到会友， saya melihat jemaat, 我个心也闲了。 saya bisa sangat bosan. 但是我再讲我有一个爱的心， Tetapi karena saya sudah dipenuhi kasih, 我会继续做落去。 saya bisa terus menjalankan tugas 兄 ini. 弟兄弟姊妹， Hari ini saudaraku, 上帝要兴起新一代人， Tuhan akan membangkitkan generasi yang baru, 因为兴起一代爱主的人。 membangkitkan satu generasi yang mengasihi Tuhan. 所以也准备下一代人来爱主。 Dia akan mempersiapkan satu generasi yang mengasihi Tuhan. 你知阿咪说的要紧无？ Engkau tahu kenapa ini begitu penting? 那是一个少年家新的一代，无互主的爱来掠了。 Kalau zaman sekarang ini anak-anak muda yang tidak dimenangkan untuk Tuhan, 伊定要互世界来掠去啊！ maka dia akan dimenangkan oleh dunia. 新的少年家一代，yang定要互上帝爱来改变。 Maka anak muda yang zaman sekarang ini, dia harus dimenangkan dan dirubah oleh Tuhan. 少年家第一件是无冷无热， Anak muda sekarang yang paling takut yaitu tidak panas, tidak dingin. 第一件是无正无假， Yang mereka paling takut tidak ada yang benar dan tidak ada yang palsu. 第一件是无生无死。 Dan juga mereka takut tidak ada mati dan tidak ada hidup. 少年家爱死個死，唔死個唔死。 Kalau anak muda sekarang ini yang mau, ya, tidak. Yang ai ko be ai ka be si. Kalau mereka sudah mau, sampai mati pun mereka mau. 我對想來想去想東想西。 Mereka bisa berpikir yang ini, berpikir yang itu. 我想講嘅， Saya berpikir satu hal. 今日有主耶穌基督嘅高等嘅滿足的少年家，阿門。 Hanya ada satu jika ada gereja yang ada Yesus, itulah yang bisa memenuhi kemauan anak muda sekarang. 耶穌基督嘅高等嘅滿足少年家嘅需要。 Dan gereja Yesus Kristuslah yang bisa memenuhi semua kebutuhan daripada anak muda sekarang. 今日係點啊？是人嘅心無改變。 Hari ini jika saudaraku hati kita tidak berubah, 即少年嘅囡仔會看了人安怎來學習做。 maka anak muda sekarang akan melihat orang tua sekarang bagaimana melayani Tuhan. 樣嘅學人來學習做。 Mereka bisa mengikuti kita bagaimana melayani Tuhan. 亦學人嘅態度安怎學習做。 Dia bisa melihat sikap kita bagaimana terhadap Tuhan. 今日你嘅心啊無改變， Jika hari ini hati kita tidak berubah, 你對主耶穌嘅愛無改變， kasih kita kepada Kristus tidak berubah, 你留學少年家咧， kita tinggalkan kepada anak muda sekarang, 是真正痴慘嘅， maka bisa tinggalkan penderitaan bagi mereka. 高等會愈來愈濫。 Gereja semakin hari akan semakin lemah. 所以係只嘛我鼓勵你個別
yong gilai. Maka saudaraku, saya memotivasi Anda supaya Anda harus kuat kembali. Dui kam jeng dui Chu ko bị cải biến. Dan juga perasaan Anda kepada Tuhan harus berubah. Dui ai dui Chu ko bị cải biến. Dan juga kasihmu kepada Tuhan juga harus berubah.因為上帝被改變人嘅教導，阿們。 Karena Tuhan mau merubah gereja kita. 上帝被改變人嘅時代。 Dan Tuhan mau merubah generasi kita sekarang ini. 上帝被時代攏做主愛嘅人。 Dan Tuhan ingin supaya generasi ini menjadi generasi yang mengasihi Tuhan. 咱來看Matthew， kita lihat di dalam Injil Matius 15章第1節到11節。 pasal 25 ayat 1 sampai ayat 11. Matius 25 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu hak kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Ayat 7. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti dia cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu." Saudaraku, Yesus membuat perumpamaan ini. Yaitu Yesus katakan dia akan menjadi seorang mempelai laki-laki untuk menjemput mempelai wanitanya. Kita semua ini adalah mempelai wanita. Mempelai wanita harus mempersiapkan pelita minyak. Minyak pelita itu melambangkan apa? Itu melambangkan bahwa kita bisa melayani. Yaitu artinya bahwa ada Roh Kudus yang berperan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, jika kita tidak mempersiapkan diri dengan baik, maka kita bisa kehilangan status sebagai mempelai wanita. Kita paling takut bukan tidak memulai, tetapi yang paling kita takuti ada awal tetapi tidak ada akhir. Karena kita kekurangan minyak. Perempuan yang bijaksana atau mempelai wanita yang bijaksana, dia mempersiapkan minyak. Tetapi mempelai wanita yang bodoh, dia tidur. Maka kita harus mempersiapkan minyak, saudaraku. Minyak itu melambangkan apa? Minyak melambangkan minyak urapan Roh Kudus. Apa untuk gunanya? Supaya hati kita diurapi dan hati kita bisa lembut di hadapan Yesus. Banyak orang datang ke gereja, dia tidak merasakan apa-apa. Kita melihat orang-orang di sebelah kita sudah mulai merasakan dia nangis. Orang yang di depan itu dia sudah rebah di lantai. Orang yang di belakang dia terus teriak, "Yesus, Yesus." Kita berdiri seperti patung. Kita tidak merasakan apa-apa.
Kita butuh minyak urapan. 因為聖靈嘅要何人嘅心嘅女對主耶穌嘅回應。 Karena minyak urapan daripada Roh Kudus itu bisa melembutkan hati kita untuk respon kepada Yesus. 等你心女落嚟， Waktu hati kita lembut, 人嚟講主啊， kita bisa katakan Yesus, 我愛家姐， saya akan memberi kasih yang lebih Kasih. banyak, lebih banyak lagi, 家姐， dan lebih lagi. 等你愛一個人， Waktu engkau mengasihi seseorang, 都希望每一點聲未看到伊， engkau berharap setiap waktu bisa melihat dia. 都希望佢講我。 Kita ingin berbicara dengan dia. 我想講我檳城嘅款， Seperti saya di kota Pineng, 家姐打波yang真 suka 暗暝接到去kopi店。 mereka seperti di kota Pineng itu mereka suka sekali duduk di kedai kopi. Yang suka 看 football， Mereka suka sekali nonton sepak bola. 看波啦，走嚟走去對嚟對去。 Melihat bola itu disepak ke sana kemari, dikejar. Goal! Mereka bisa teriak gol. Yang 看到球只望入 Mereka goal。 melihat bola sudah masuk ke gawang, mereka bisa teriak gol. Yang 知道只擺高燈， Hari ini kita datang ke gereja. 路將 goal。 Ada enggak kita teriak gol? Tuhan, 那人冇， kita tidak teriak. 會人去參加嚟 concert。 Ada orang dia ikut konser musik. 哇，曾秀文來了， Wah, dia lihat bintang yang dia kagumi datang. 哇 ，Andy Lau 來了 Oh, Andy Lau datang. ，Encore， Oh, dia teriak. Andy we love you。 Tapi lang naik kau tung, Tetapi waktu kita datang ke gereja, lang kêu lang kia kilai, waktu disuruh kita berdiri, lang singku siapa tu ane teng, badan kita keras seperti batu. lang ciu gabe kuan kilai, Tangan kita nggak sanggup kita angkat tinggi-tinggi. nyatang, Sangat berat sekali. ale ciao kau lang kêu lang yêu tiao bu, Yang WL ini suruh kita nari. lang singku beting tang iyo, Di mana tubuh kita tidak bisa kita gerakkan. lang kia iyo je amo, lang ku tahu siam je, malah pewe ki, Di mana kalau kita goyang sedikit, seperti pinggul kita tersereu, besok pagi nggak bisa bangun tidur. hari cimuai, Saudaraku, lang je boy ji de si jun, mo thau de zi zi, di dalam akhir zaman nanti, 上帝希望咱是伊愛人， Yesus dia berharap supaya kita itu adalah pacarnya dia. 因為咱人攏是新娘， Karena kita semua adalah mempelai wanita. 咱特別準備伊個到底來。 Maka kita harus mempersiapkan kedatangan dia kembali. 到到尾節以來時陣， Waktu hari terakhir kedatangan Yesus, 有啲有人 pasti akan ada orang. 讓對來了，人嘅主對來了。 Mereka akan berteriak, oh sudah kembali, Tuhan kita sudah datang. 有可能這點聲有人就去困掉， Mungkin waktu itu ada orang lagi tidur. 有人就爬起來， Mungkin ada orang yang dia bangun. 伊講哇感謝主， Dia akan katakan terima 耶 kasih 穌對 Tuhan. 來了， Oh Yesus engkau telah datang. 歡迎都對來。 Kami sambut kedatanganmu. 冇有人爬起來， Mungkin ada orang yang sudah bangun. 慘了我冇油， Wah bahaya, saya kehabisan minyak. 我冇油安就好， Saya kehabisan minyak gimana? 你使借我油哦。 Boleh nggak kamu pinjam minyakmu? 咩？ Oh tidak bisa. 油代表咩兄弟姊妹？ Minyak itu lambang apa saudaraku? 油代表聖靈到咱裏面嘅工課。 Oh minyak itu melambangkan Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita. 油代表聖靈到咱嘅心做女工課，互咱嗰個愛主。 Minyak melambangkan Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, melembutkan hati kita untuk lebih mengasihi Yesus. 油代表咱對耶穌嘅愛情。 Minyak sudah melambangkan hubungan cinta kita dengan Yesus. 真係秘密嘅， Itu adalah hubungan yang sangat intim, 真係 personal 嘅。 ya sangat pribadi. 我袂使賣將我嘅愛來分予你咧。 Mana mungkin saya bisa membagikan kasih saya kepada Anda? 你使將你某嘅愛分我淡薄無？ Bisa nggak kasih kamu kepada istrimu, kamu bagikan untuk saya? 誒， Nggak bisa. 你使將你查某囝愛分我淡薄無？ Bisa nggak kasih kamu kepada anak perempuanmu, bagikan kepada saya? 別， Itu nggak bisa.
Bagaimana bisa saya membagikan minyak saya kepadamu? Kalau memang bisa dibagi, saya pasti bagi. Kalau minyak itu bisa seperti flu atau pilek, saya bisa seperti orang pilek, aciu dah, kasih kamu, aciu kasih kamu. Tetapi minyak ini tidak seperti pilek. Kita sebagai pengikut Tuhan yang bertahun-tahun, kalau hubungan kita dengan Tuhan masih belum jelas, apa yang harus kita kerjakan? Kita kehabisan minyak. Saya mau katakan kepada saudara, hubungan kita dengan Tuhan bukan satu hari bisa kita lakukan. Kita butuh waktu. Yaitu kita harus setiap hari mengalami kasih Tuhan dan terus mengalami kasih-Nya. Dan terus mengalami kasih-Nya, baru bisa kita dapatkan. Tuhan mempersiapkan kita yang satu generasi ini untuk mengasihi Dia. Tuhan juga sangat mengharapkan anak muda untuk bisa mengasihi Tuhan. Dan juga Tuhan sangat mengharapkan orang tua juga mengasihi Dia. Tuhan sangat mengharapkan laki-laki mengasihi Dia. Dan juga perempuan mengasihi Dia. Apakah kita mau mengasihi Tuhan? Apakah kita mau merubah hubungan kita dengan Tuhan? Amin. Amin. Mari Mari kita saya undang berdiri semuanya.